Ini ke pelajarannya selanjutnya ada seperti ini. Yang jadi tumpuan chord adalah jempolnya saja biar mudah. Karena untuk bentuk chord itu berbeda-beda. Misalkan C saja seperti ini. C, E, G. Bisa juga di E, B, C. Bisa juga G, C, E. Itu sama saja. Kalau sama saya ya mudah saja. Patokan akord itu yang dibuat untuk akordnya jempolnya saja. Kalau jempolnya C, E, G, namanya C major seperti itu. Ini kunci mayor ya. Atau do, mi, sol. Atau seperti ini ya. Kalau A, C, E seperti ini misalkan A ya. Bisa untuk C, E, A sama. Bisa untuk E, A, C sama. Cuma bentuk varian saja yang berbeda. Untuk akordnya sama ya. Oke, selamat belajar dan mencoba. Halo sobatku semua, selamat datang di tutorial manjur. Oke, untuk request kalian saya penuhi sekarang. Belajar keyboard itu tidak harus mempunyai keyboard bagus atau piano mahal ya. Dengan secukupnya ada keyboard apa saja di rumah kalian bisa belajar. Oke. Terutama yang baru bergabung silahkan selamat belajar dan mencoba. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu dan biar pinter belajarnya, like, komen, dan juga bisa dibagikan. Oke, untuk caranya mudah seperti ini. Untuk langkah pertama belajar keyboard itu pahami dulu kalau keyboard itu ada ya namanya touch ya, atau pencetan seperti ini namanya touch. Ini keyboard ini namanya touch, yang ada hitam, yang ada putih seperti ini namanya touch. Di sini belajarnya pelan-pelan saja ya, karena pemula itu jangan diajari dengan cepat-cepat. Oke, agar bisa masuk seperti ini cara belajarnya, kita hitung rumus keyboard dulu. Hitung rumus keyboard dulu. Kita semisal dari sini ya. Saya kan keyboardnya untuk belajar pemula, jadi saya tempelin seperti ini. Bahwa ini adalah C ya, di sini D, E, F, G, A, B, dan kecil lagi. Kenapa kok kecil lagi? Nah, begini rumusnya. Untuk solusinya, kita ingat dengan keyboard itu ada dua hitam seperti ini ya. Ini touch hitam seperti ini, dan tiga hitam seperti ini. Ini namanya satu oktav ya. Seperti ini satu oktav atau satu interval. Dan untuk mengenal nadanya, untuk yang belum dikasih tulisan seperti ini, kalau ada dua seperti ini, ada tiga seperti ini pertama keyboard itu kalau seperti ini ada dua, ini namanya C ya, ini namanya C. Nah, bisa juga C itu sama dengan do atau nada satu ya, seperti itu ya. Bisa juga seperti itu, do itu sama dengan nada satu. Katakan saja C ini do. Nah, ini re, mi, fa, sol, la, si. Nah ini kan C, ini ke do lagi, berarti kan ke do lagi. Berarti untuk chord itu ada 7 macam. Oke. Untuk yang hitam-hitam sekarang, yang hitam kalau kita seperti ini namanya nada setengah ya, atau C dari sini ini masih C ya, namanya cis. Ini atau C yang ada lambangnya pagar itu kalau di akord. Oke. Yang ini D naik setengah namanya bass atau mol ya. Ini namanya bass atau mol atau E bass ya. E ya, ini atau namanya mol ya. Ini D, ini namanya dis, boleh seperti itu. Karena setengah ya, seperti itu. Oke. Untuk akord selanjutnya, kalau ini dis, ini E ya. Dan kalau kalian pahami ini, kan E itu enggak ada setengahnya yang naik ke sini. Adanya cuma ini. Ini namanya mol ya. Nah, ini namanya mol seperti itu. Lanjut ke F ya. F untuk naik setengah namanya vis. Ini namanya nadanya vis ya. Atau F yang ada tanda pagarnya itu. Ini perhatikan baik-baik ya, kita urutannya ya biar pinter belajarnya ya. Dan ini G ya. Ini bisa juga dikatakan gis atau
G yang ada tanda pagarnya. Oke, kalau G naik setengah, namanya G ada tanda pagarnya itu namanya gis. Nih. Dan kalau ini adalah A. Tapi kalau turun setengah namanya AB. AB itu ya. A yang ada pangkatnya kecil itu. Bisa juga nanti kalau ada akord abes seperti itu ya. Nah, tapi kalau dari A setengah naik ke sini namanya as gitu, atau A yang ada tanda pagarnya, atau bisa dikatakan juga untuk mol atau pangkat B kecil itu ini dan ini molnya, dua ini mol, ini dan ini ya. Pokoknya ini dan ini adalah mol dan ini B. Kalau turun seperti ini B pangkat B kecil. Kalau untuk akordnya nanti untuk penjarian 3 jari itu ya bisa dipahami. Ini kan nggak ada setengah kalau B nya naiknya ke sini, jadi sama yang E seperti ini ya. Berarti ini mol seperti itu ya, MOL gitu ya. Ini mudah ya. Kita urutkan lagi. Sekarang baca yang dari tengah. Nah, baca yang dari tengah itu kan sama saja. Yang penting ada patokan 2 hitam dan 3 hitam. Seperti itu. Ini juga C. Ini juga naik setengah C. Yang tadi itu saya sebutkan. Yang nyimak dari awal pasti sudah paham ya. D, dis, E, F, bis, G, gis, A, ais, B. Kalau kita ke sini mol, seperti itu ya. Tangga nada seperti itu, cuma seperti itu saja. Kalau kita urutkan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kalau dari C pakai jempol ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini ke do lagi, do. Seperti itu ya. Urutannya cuma seperti itu saja. Akord itu dari C sampai B, kalau bacanya dari A sampai G. Cuma akord itu ada 7 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akord baku atau akord utama ya, atau nada utama. Dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Yang punya piano, yang punya keyboard di rumah silahkan. Yang belum subscribe channel ini agar pintar belajarnya bisa diingat, langsung subscribe saja. Karena channel ini kedepannya bisa bermanfaat untuk kalian belajar dan bisa dibagikan kepada teman-teman kalian. Biar tahu belajar keyboard gratis itu ada di tutorial manjur channel saya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nada itu, chord itu ada 7 macam. Nanti kalau ada major minor itu namanya chord dasar untuk genjrengan seperti ritim ya. Semisal kita C, ini terjadinya nada C major atau kunci do, mi sama sol. Oke, ini ke pelajarannya selanjutnya ada seperti ini. Yang jadi tumpuan chord adalah jempolnya saja biar mudah, karena untuk bentuk chord itu berbeda-beda. Misalkan C saja seperti ini, C, E, G. Bisa juga di E, B, C. Bisa juga G, C, E. Itu sama saja. Kalau sama saya yang mudah saja. Patokan akord itu yang dibuat untuk akordnya jempolnya saja. Kalau jempolnya C, E, G, namanya C major seperti itu. Ini kunci mayor ya, atau do, mi, sol. Atau seperti ini ya, kalau A, C, E seperti ini, misalkan A ya, bisa untuk C, E, A sama, bisa untuk E, A, C sama. Cuma bentuk varian saja yang berbeda, untuk akordnya sama ya.
Oke, selamat belajar dan mencoba. Untuk session berikutnya kita belajar akord, menghafal akord agar bisa mengiringi lagu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu. Yang belum paham video ini bisa diulang, diputar dari awal sampai akhir biar benar belajarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan bisa berkomentar, bertanya-tanya kepada saya, dan juga bisa dibagikan kepada teman-teman kalian agar pintar belajarnya. Selamat belajar dan mencoba, semoga bisa bermanfaat. Salam tutorial manjur, semoga manjur. Selamat belajar dan mencoba, semoga bisa bermanfaat guys.